Seharusnya, bukan Bu? Yang seharusnya. Jadi gimana Dani? Yang seharus. Oh, jadi si tendon itu tuh seharusnya ke bawah seperti itu. Ya, jadi Tetapi harusnya posisinya ada di yang di bawah. putus-putus apa yang padat garisnya? Yang putus-putus, Bu. Yang putus-putus. Nah, seperti kita ketahui kalau untuk prategang di sini post tension di sini kalau posisinya itu tidak tepat, maka pada saat di ujung ini diberi tarikan, diberi tegangan, maka dia akan menyebabkan apa? Terjadinya ini dulu Retak di nih. atas. Ini dulu kan? Oh iya, Bu. Ini dulu yang terjadi ada reaksi yang terjadi di sini sehingga kemudian dia menyebabkan retak. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi ini kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan harusnya itu dia posisinya diputus-putus. Tapi ternyata di lapangan itu dipasangnya di yang ini nih garisnya menerus. Ini yang kemudian pada saat di sini dilakukan jacking akan menyebabkan reaksi yang retak. Oke. Itu jadi kesalahan ya di lapangan. Berikutnya ini tentang bekisting. Tadi udah sedikit disinggung sebetulnya. Jadi kalau untuk bekisting tuh misalnya dia contohnya di buka sebelum waktunya. Ini ada tulisannya yang Ibu lingkari ini premature removal of forms. Jadi kalau prematur itu belum umurnya, belum cukup umurnya, betulnya sudah dibuka. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ini pointernya Ibu ganti menjadi biru yang terjadi, maka kemudian terjadi difleksi. Ya, difleksi pada baloknya. Balok. Nah, nanti kemudian berikutnya setelah difleksi ini berikutnya yang terjadi adalah cracking. Ya, cracking. Itu untuk bekisting jika dia dibuka terlalu awal ya. Kecuali kalau memang pada pelaksanaannya si beton itu dibuat dia misalnya bisa dibuka pada umur awal ya, maka pembukaan bekisting dimungkinkan, tapi betonnya dikondisikan ya. Oke, kalau yang ini kita lihat apa tulisannya ya, improper Column form placement ya. Coba bisa dijelaskan nih gimana, siapa yang mau menjelaskan? Salsa, mau mencoba? Salsa, adakah? Oh. Oke. Salsa, kemana Salsa? Salsa sedang menghilang. Veronica? Ibu Salsa lagi ke toilet, Bu. Salsa ke toilet. Veronica ada? Ada, Bu. Iya, coba Veronica coba membaca gambarnya nih supaya temannya ikut belajar. Maksudnya apa nih? Improper berarti nggak benar ya. Kalau improper itu tidak tepat. Bentar, Jadi Bu. Bacanya dari mana? sudah Ibu beri clue nih. Jadi maksudnya Tidak tepat. apanya yang tidak tepat? Sedang mengamati, Bu. Belum tahu. Nih, coba lihat nih.
Coba tuh dicoba. Jangan tidak tahu, harus bisa mencoba. Form itu bekisting ya. Jadi bekisting kolom yang pemasangannya tidak tepat. Mana di gambarnya? Coba lihat. Veronica, coba dilihat. Yang dibuletin, Bu. Yang dibuletin. Ya, oke. Kenapa itu? From penetrate slab system reducing shear, mengurangi area geser. Maksudnya kurang paham, Ibu. Dicoba, udah benar itu, udah benar yang dilingkari. Nih, ya kan? Nih. Iya. Nah, terus formnya gimana? Form tadi bekisting kan? Formnya gimana? From penetrate slab. Penetrate, maksudnya apa? Maksudnya Jadi, nih lihat, kalau ini kolom nih ya, nih, Ibu kasih warna ya. Nih, ini yang Ibu gambar biru, ini kan kolom ya. Iya. Ini kolom. Nah, kemudian yang Ibu gambar merah, ini apa namanya, Veronica? Itu slab. Slab, ya. Iya. Ini slabnya. Yang dicor dulu yang mana? Yang dicor dulu kolom. Kolom, ya. Iya. Nah, pada saat kemudian si balok ini mau dicor, ini Ibu ganti hijau. Lihat semua ya, lihat semua warnanya hijau. Kita kalau online ini kesulitan papan. Jadi kalau saudara tidak melihat pointer Ibu, saudara akan lost ya. Somewhere saudara akan lost. Nih, lihat. Hijau ini, yang hijau ini adalah cetakan atau bekisting kolom. Ya. Nah, bekisting kolom, tadi kan kolomnya dicor duluan. Si bekisting kolomnya ini terpenetrasi, dia masuk ke slab. Siapa? Area slabnya. Ya. Iya. Sehingga di sini karena ada bekisting ini yang masuk di area slab, pada saat si slab ini dicor, maka dia mengurangi reducing area geser. Itu maksudnya ya. Nah, kenapa bisa seperti itu kira-kira Bintang Aprian? Kesalahannya di mana kira-kira? Kan bekistingnya bisa di situ, Bu. Kenapa kok bekistingnya bisa di situ, dia masuk di di areanya slab? Kira-kira kenapa nih? Itu teh gara-gara ini bukan, Bu. Jadi pas sebelum bekistingnya dicopot, si slab yang di atasnya teh udah dipasang. Menjawabnya, maksudnya mau menjawabnya oke, tapi jawabannya masih kurang pas. Coba Irsya. Trinanda. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ya, Bu. Nggak apa-apa. Kita semua ini lagi lagi coba diskusi ya. Irsya? Iya, Bu. Gimana? Bisa sedikit memberi masukan? Kalau menurut saya, Bu, mungkin itu pas bekisting kolomnya belum dicopot, terus pas udah dipasang
buat apanya Bu? Buat ngecor yang slabnya, kepanjangan yang itunya Bu, yang buat yang kolomnya tuh kelebihan ke atas backistingnya Bu. Jadi Ini pas lihat dicor, gambarnya tuh. Coba. Nggak, atau itu mah jawabannya sama tuh tadi. Coba Ibu ke apa ya? Ibu coba. Ke Fahmi. Akyar. Bu. Ya. Kalau coba mau menurut kontribusi enggak nih? Kalau menurut saya mah kenapa backistingnya di situ teh karena kesalahan pekerjaannya. Jadi si backistingnya tuh terlalu panjang gitu Bu. Jadi nanti misalnya pas mau ngecor si slabnya itu nanti nggak nyambung ke kolomnya. Jadi ngurangin si ininya area gesernya gitu. Kalau menurut saya mah kayak gitu Bu. Sekarang kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Ibu ganti pointernya yang ungu. Oke. Lihat semua. Yang mau kita coba pahami itu kan area ini nih. Nih, yang ungu nih ya. Nih Ibu masih terdengar suaranya? Masih, Bu. Masih Bu, terdengar. Lihat nih. Ibu. Gambar biru tadi sebetulnya saudara harus lihatnya juga ke arah sini, Karena tadi kita sudah sepakat kolom dicor duluan, ini sudah sepakat. Berarti kan pada saat ngecor tuh ini gambar ini sudah saudara lihat dulu kan? Karena si backistingnya tadi sampai di sini. Ya. Iya, ini Bu. kan sebetulnya begini kan birunya itu. Bukan. Biru backistingnya kita tinggal 2 slide kok. Jadi mudah-mudahan selesai ya. Jadi biru backistingnya itu kan di sini sampai atas sini. Nah, pada saat dia dicor itu kita lihatnya yang bagian ungu. Berarti kita sudah lihat si kolom itu sampai di setinggi ungu ini gitu. Kenapa bisa terjadi demikian? Ini kesalahannya pada saat leveling. Ya. Coba dicatat nih ya, pada saat leveling. Jadi pada saat leveling balok ini tidak sesuai, inilah yang akan terjadi. Gitu ya. Karena si kolom ini sudah dicor tadi kan? Iya, Bu. Oke, dicatat saja. Silakan. Kita pindah ke berikutnya. Ini 2 terakhir. Ini di kesalahan, masih di faulty, di kesalahan kita lihat code join, gambar yang kiri ya, gambar yang kiri. Maksudnya code join itu sambungan antara saat pengecoran beton yang lama dan yang baru nih. Kalau dia kemudian tidak ada proper join, maka kemudian inilah yang akan terjadi ya. Dia akan terjadi retak di code join. Itu pada saat mengecor antara beton yang lama dan beton yang baru, joinnya tidak benar. Yang tengah atas, sini kita lihat yang tulisannya segregasi. Ya, segregasi saudara sudah belajar. Kalau namanya segregasi berarti terjadi pemisahan pada material pembentuk beton. Biasanya ditandai dengan slam yang sangat tinggi, ya. Nah, kenapa demikian? Ini berarti handlingnya. Jadi pada saat mengerjakan campurannya itu kemungkinan dia tidak baik. Yang namanya handling itu mulai dia dicampur sampai dia dicor. Itu handling ya. Jadi segregasi itu bisa terjadi pada saat dia mulai dicampur sampai dia mau dicor. Berikutnya yang kanan atas itu susut plastis. Lihat susut plastis ini yang ini.
Nih, susut plastis, dia bisa menyebabkan retak. Kenapa terjadi susut plastis? Ini yang dilihat, water loss through evaporation. Ini yang dilihat. Kenapa bisa airnya hilang? Karena tidak dilakukan curing dengan baik. Kesalahan pelaksanaan. Itu contohnya. Berikutnya yang bawah ini plastis settlement. Jadi crack juga, tapi settlement. Kalau settlement itu namanya dia, kalau saudara lihat ini, sebentar, Ibu kehilangan kursor lagi. Nih, ini lihat yang ungu bawah, pointer Ibu, as black water comes to surface. Jadi kenapa dia terjadi settlement plastis? Itu karena bleeding. Bleeding itu apa? Ingat-ingat lagi. Dulu sudah belajar. Naiknya air ke permukaan. Kalau air naik ke permukaan, artinya air yang tertinggal di dalam campuran berkurang, artinya proses hidrasi tidak bisa sempurna. Itu yang kemudian akan menyebabkan terjadinya settlement crack. Ya. Oke, terakhir sekarang, ini penjelasan terakhir. Tentang honeycomb. Nah, kalau honeycomb, namanya honeycomb itu apa ya? Sarang tawon ya. Honeycomb itu bahasa Indonesianya. Jadi kalau saudara lihat gambarnya yang besar kiri di sini, nih, ini yang harus dilihat yang ada tulisannya vibrator, ya. Nih, vibrator. Ini yang saudara lihat. Kenapa harus ada gambar itu? Karena umumnya yang namanya honeycomb atau sarang tawon itu terjadi karena proses pemadatan yang tidak sempurna. Ya, kalau pemadatan kan setelah pengecoran, ya. Sehingga kemudian bisa mengakibatkan terjadinya apa di sini? Sama nih. Ada ruang-ruang kosong yang tidak terisi siapa? Mortar. Ya, yang tertinggal atau terlihat hanya agregat kasarnya saja. Oke, sepertinya saudara sering lihat ya honeycomb itu, jadi seringkali bisa dilihat dengan secara visual. Gitu. Tapi honeycomb itu terjadi karena apa? Karena kesalahan pada saat proses pelaksanaan, umumnya karena pemadatan tidak sempurna. Atau juga pengecorannya juga tidak sempurna. Gitu. Tetapi ada hal lain yang bisa jadi tambahan, saudara baca sendiri. Misalnya nih. Apa ini? Foams. Ini cetakannya, bekistingnya. Leaking at joints, kalau cetakannya bocor. Ya, ada bocor di sambungannya. Ini juga bisa menyebabkan dia honeycomb. Kemudian misalnya reinforcement too close